Serial Arya Manggada. Menjenguk Cakrawala 12. Karya S. Hamintarja. Sambil tertawa, Laksana berkata, kau memang menyenangkan Suragayam. Karena itu, orang-orang kaya suka mengupahmu hanya untuk kelucuan-kelucuan yang kau buat. Suragayam, orang yang ditakuti semua orang di sekitarnya, benar-benar merasa terhina. Karena itu, ia meloncat, menyerang dengan garangnya. Tetapi Laksana sudah siap menghadapinya. Ia tidak berkelahi sebagaimana melawan anak-anak muda yang tidak punya daya tadi. Menghadapi orang garang dan ditakuti banyak orang itu, Laksana tidak ingin sekadar main-main. Karena itu, Laksana mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Demikian serangan yang mendebarkan itu datang, Laksana melenting menghindarinya, sehingga serangan garang itu sama sekali tidak mengenainya. Tetapi Suragayam yang marah, tidak membiarkan Laksana terlepas dari tangannya. Dengan tangkasnya, ia segera menggeliat dan meloncat memburu. Tangannya terayun mendatar, mengarah ke kening anak muda itu. Namun ternyata, serangannya sekali lagi tidak mengenai sasaran. Bahkan Laksana sempat berkata, jangan tergesa-gesa. Perhitungkan setiap seranganmu, sehingga kau tidak terlalu menghamburkan tenaga sia-sia. Diam, bentak Suragayam yang menjadi semakin marah. Namun Laksana justru tertawa berkepanjangan. Laksana baru terdiam ketika dengan wajah membara Suragayam menyerangnya lagi. Orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu, menjadi tegang. Suragayam adalah orang yang pilih tanding. Ditakuti dan semua kehendaknya harus terlaksana. Sebagai orang upahan, yang terpenting baginya adalah upah. Demikian pula menghadapi anak-anak muda itu. Jika ia dapat memenuhi kehendak mereka, ia akan mendapat upah cukup banyak. Apalagi menyangkut wanita. Tetapi saat itu, ia menemukan lawan di luar dugaannya. Anak yang masih sangat muda itu, ternyata memiliki kecepatan gerak yang dapat mengimbangi kecepatan serangannya, sehingga beberapa kali menemui kegagalan. Manggada yang menyaksikan sikap Laksana, hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa Laksana akan menguji ilmunya, dan meningkatkan kemampuannya melepaskan tenaga cadangan, setelah mendapat petunjuk dari Ki Ajar Pangukan. Terlihat Laksana masih berloncatan dengan tangkasnya. Tubuhnya seakan-akan menjadi tidak berbobot. Kekuatan tenaga cadangan di dalam dirinya, rasa-rasanya memang menjadi berlipat. Dalam pada itu, kedua kawan Suragayam menjadi heran menyaksikan perkelahian itu. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suragayam yang biasanya menyelesaikan lawan-lawannya dengan cepat, harus membiarkan anak muda itu berkelahi beberapa lama. Akhirnya, kedua orang itu melihat bahwa Suragayam mengalami kesulitan untuk menundukkan lawannya. Bahkan beberapa saat kemudian, mereka melihat Laksana mendesak orang yang dianggap tidak terkalahkan itu. Karena itu, keduanya di luar sadar melangkah maju. Namun mereka tertegun dan berpaling ketika melihat Manggada juga bergerak maju. Kau mau apa? Bertanya salah seorang dari kedua kawan Suragayam itu. Tidak apa-apa, jawab Manggada, aku hanya ingin mengetahui apa yang akan kalian lakukan. Kami sudah siap melibatkan diri untuk melumpuhkan anak muda yang sombong itu, jawab orang itu. Nah, sekarang terserah padamu. Kau akan membantu kawanmu atau memilih menyelamatkan diri. Manggada tersenyum, katanya, kau aneh, seperti kawanmu yang bernama Suragayam itu. Jika orang upahan seperti kalian mengenal setia kawan, apalagi aku. Kedua orang itu terkejut mendengar jawaban Manggada. Ternyata Manggada berhasil memancing kemarahan lawannya. Bukan sekadar untuk mendapat kesempatan berkelahi. Tapi bila kedua orang itu marah, perhitungan mereka akan menjadi kabur. Dengan demikian, mereka tidak dapat bertempur dengan baik karena yang mereka lakukan tidak berdasar nalar bening. Seperti yang diharapkan, Manggada kedua orang itu menjadi sangat marah. Mereka kemudian melangkah mendekati Manggada yang bergeser beberapa langkah, menjauhi Kiwiradadi dan anak gadisnya. Setan kau, geram salah seorang dari kedua orang itu, kau ingin mati lebih dulu dari kawanmu itu. Manggada tertawa pendek, katanya, aku masih terlalu muda untuk mati. Tutup mulutmu, geram orang itu. Aku menjawab pertanyaanmu, sahut Manggada. Kedua orang itu bertambah marah, dan mulai bergerak mendekat. Tetapi mereka telah memilih arah yang berbeda, sehingga Manggada harus berhati-hati menghadapinya. Ketika seorang di antaranya menyerang, Manggada meloncat menghindar. Tapi di luar dugaan, dengan cepat ia menyerang lawannya yang seorang lagi. Yang diserang terkejut, dengan serta-merta ia meloncat menghindar. Tapi karena tidak sempat membuat perhitungan mapan, maka waktu Manggada memburunya dengan serangan berikutnya orang itu benar-benar mengalami kesulitan. Karena tidak sempat lagi menghindari serangan itu, terpaksa ia menangkis dengan kedua belah tangannya, menahan kaki Manggada yang terjulur ke arah lambungnya. Tetapi ternyata kekuatan Manggada terlalu besar bagi orang itu. Karenanya,
ketika terjadi benturan, orang itu tidak sanggup bertahan tegak di atas kedua kakinya. Demikian keseimbangan terguncang, ia pun jatuh terguling di tanah. Semua orang yang menyaksikan, terkejut. Kawan Suragayam yang ditakuti itu, dalam sekali hentak terlempar jatuh tanpa dapat berbuat sesuatu. Meskipun dengan sigap orang itu meloncat bangkit, tapi kejadian itu telah mengguncang nyali anak-anak muda yang mengupahnya. Iblis kau, geram orang itu, ketika Manggada meloncat, menjauh, sekaligus menghindari serangan lawannya yang seorang lagi. Sejenak kemudian, Manggada telah bertempur melawan kedua orang lawannya. Keduanya menyerang bergantian, tapi kadang-kadang, mereka meloncat hampir berbareng. Sayang Manggada terlalu tangkas. Ia mampu bergerak lebih cepat dari lawan-lawannya, sehingga serangan-serangan yang datang beruntun itu dapat dielakkannya. Keempat anak muda yang datang berkuda itu, menjadi tegang. Meskipun mereka tidak memahami apa yang terjadi, tetapi mereka mengerti bahwa Suragaya mengalami kesulitan menghadapi lawannya yang masih sangat muda itu. Karena itu, salah seorang di antara mereka berbisik, kita ambil gadis itu. Dengan demikian, kita dapat mengancam mereka untuk menghentikan perlawanan. Yang lain mengangguk-angguk. Seorang yang lain bergumam, orang tua itu tentu tidak setangkas anak-anak muda itu. Ya, kita akan mengambil anak itu, desis yang lain lagi. Keempat orang itu pun kemudian bersiap-siap. Namun ternyata Kiwiradadi dapat membaca gelagat itu. Karenanya, ia segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Perlahan-lahan didorongnya anaknya melekat dinding di sudut halaman samping kedai itu. Orang tua tidak tahu diri, geram salah seorang dari anak-anak muda itu. Lalu katanya pula, serahkan gadismu, atau kedua orang anak laki-lakimu itu mati. Bahkan kau pun akan mati, sehingga gadismu akan kehilangan segala-galanya. Kiwiradadi memang tersinggung mendengar kata-kata itu. Ia telah menempuh satu perjalanan yang sangat berbahaya yang dapat merenggut jiwanya, dan jiwa kedua anak muda itu. Kini, tiba-tiba saja ia menghadapi sekelompok anak muda yang tidak bertanggung jawab, ingin mengganggu anak gadis yang telah diselamatkannya dengan bertaruh nyawa. Karena itu, ketika keempat anak muda itu akan mengambil anaknya dengan paksa, sementara Manggada dan Laksana baru bertempur melawan orang-orang upahannya. Kiwiradadi tidak dapat mengekang diri lagi. Demikian anak-anak muda itu bergerak, Kiwiradadi menarik pedangnya. Bahkan dengan lantang ia berkata, aku tidak akan bermain-main seperti anak-anak muda itu. Kalian telah menghina anak gadisku, dan bahkan aku sendiri. Karena itu, aku tidak bertanggung jawab jika ada di antara kalian yang benar-benar mati. Aku dan anak gadisku bukan bahan olok-olok, setelah kami keluar dari garangnya orang-orang liar di balik hutan Jatimalang. Anak-anak muda itu termangu-mangu sejenak. Jantung mereka tergetar mendengar kata-kata Kiwiradadi, apalagi kemudian melihat sikapnya yang garang. Tapi, ketika mereka memperhatikan anak gadis itu lagi, seorang di antara mereka berkata, kalian tidak akan dapat melawan kehendak kami. Tetapi keempat orang itu terkejut. Kiwiradadi tidak menjawab, langsung mengayunkan pedangnya sambil berkata, marilah. Siapakah yang akan mati lebih dulu? Keempat anak muda itu bergeser mundur. Kemudian mulai menggenggam senjatanya. Sambil memencar, mereka memutar senjata masing-masing. Kiwiradadi tidak memburu mereka. Ia tidak boleh terlalu jauh dari anak gadisnya. Jika seorang saja di antara anak-anak muda itu mampu menembus pertahanannya, dan mengancam anaknya, dia akan kehilangan kesempatan untuk melawan. Bahkan kedua anak muda yang diaku sebagai anaknya pun, harus menghentikan pertempuran. Untuk beberapa saat, Kiwiradadi menjadi sangat tegang. Ia memang yakin akan dapat mengalahkan keempat orang itu, tapi setiap kali ia mengingat kemungkinan licik yang dapat mereka lakukan, jantungnya selalu tersekat. Namun dalam pada itu, karena perhatian anak-anak muda itu tertuju sepenuhnya kepada Kiwiradadi, maka mereka tidak tahu apa yang terjadi pada orang-orang upahan mereka. Sebenarnya lah bahwa Laksana menjadi kecewa. Orang yang disebut Suragayam tidak dapat dipergunakan untuk mengukur kemampuannya, setelah ia meninggikan ilmunya. Orang itu termasuk orang yang terlalu lemah untuk membuat perbandingan ilmu. Karena itu, akhirnya Laksana cepat menjadi jemu. Sementara Manggada sudah menduga, bahwa ia tidak akan mendapat pengalaman apapun dari orang-orang itu. Karena itu, dalam waktu singkat ia telah membuat kedua lawannya tidak berdaya. Dengan demikian, kedua anak muda itu telah menyelesaikan pekerjaan masing-masing. Suragayam yang ditakuti itu telah pingsan karena sisi telapak tangan Laksana. Itulah sebabnya, Kiwiradadi yang tegang sempat menarik nafas panjang, ketika melihat kedua orang anak muda itu mendekatinya. Sementara empat anak muda yang mengganggu gadis Kiwiradadi, membelakangi mereka. Seorang di antara mereka terkejut ketika tiba-tiba saja Laksana menggamit pundak. Demikian ia berpaling, maka ia pun bergeser surut.
Dengan sigap ia menggerakkan senjatanya, tapi kaki Laksana bergerak lebih cepat mengenai pergelangan tangannya, sehingga senjatanya terloncat jatuh. Sebelum ia menyadari keadaannya, Laksana telah memukul anak muda itu, tepat mengenai mulutnya. Demikian kerasnya, sehingga beberapa buah gigi anak muda itu terlepas. Anak muda itu memang menjadi kebingungan. Dengan sangat cemas, ia berusaha minta kawan-kawannya menolongnya. Tetapi Manggada telah membentak, semuanya tinggal di tempat. Tidak seorang pun berani bergerak. Karenanya, anak muda yang berdarah itu menjadi semakin bingung. Dengan lengan bajunya, ia mengusap darah yang rasa-rasanya semakin banyak mengalir. Sementara itu, terdengar suara Manggada, minta maaf kepada orang tua itu, atau gigi kalian semua akan aku lepaskan. Jangan, sahut seorang di antara anak-anak muda itu ketakutan. Karena itu, cepat lakukan, bentak Manggada. Apa? Sebagai orang upahan, ia telah melakukan pekerjaan yang sangat kotor. Ia tidak peduli akibat dari perbuatannya. Yang penting baginya, ia mendapat upah dengan langkah-langkah kotornya itu. Mereka harus mendapat hukuman jauh lebih berat dari orang-orang yang melakukannya bagi diri sendiri. Anak-anak muda itu termangu-mangu. Namun mereka tidak dapat berbuat lain kecuali melakukannya. Anak-anak muda itu pun berurutan melakukan sebagaimana dikehendaki oleh Manggada dan Laksana. Aku mohon. Maaf Kiai, berkata anak muda yang tertua di antara mereka. Aku juga Kiai, desis yang lain. Juga apa? Bentak Laksana. Anak muda itu terkejut. Katanya, aku juga minta maaf, berkata anak muda itu. Demikianlah, keempat anak muda itu minta maaf. Sementara itu, Suragayam telah sadar dari pingsannya. Tapi begitu dia bangkit, ia segera teringat apa yang telah terjadi. Ela pun segera menyadari bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap anak muda itu. Betapapun dendam membara di ubun-ubunnya. Apalagi ia sadar bahwa ada beberapa orang yang telah melihatnya. Tetapi demikian ia bangkit, maka salah seorang di antara kedua orang anak muda itu melangkah mendekatinya dan berkata dengan nada rendah, kau tidak apa-apa Kisanak. Bagaimana mungkin aku tidak apa-apa, geram Suragayam, bukankah kau telah membuat aku pingsan? Laksana tersenyum, katanya, iya, aku telah membuatmu pingsan, tapi aku belum membuatmu mati. Suragayam tergetar jantungnya mendengar kata-kata itu. Sementara Laksana berkata, Kisanak, apakah kau merasa bahwa hidupmu cukup baik dengan cara itu? Suragayam termangu-mangu. Ia tidak tahu maksud Laksana. Laksana kemudian menegaskan, sementara lagi kami akan meninggalkan tempat ini Kisanak. Tetapi dalam waktu dekat kami akan kembali. Kami mempunyai persoalan khusus dengan kau dan kawan-kawanmu. Rumah kami tidak terlalu jauh dari tempat ini. Sayang, baru sekarang kami tahu bahwa di sini ada sekelompok orang yang memanfaatkan kesulitan orang lain untuk mendapatkan nafkah bagi hidupnya. Kau tidak usah ikut campur, jawab Suragayam. Ketika Laksana maju selangkah, Suragayam tiba-tiba saja menyadari bahwa anak muda itu dapat berbuat kasar kepadanya. Karena itu, ia pun berkata, maksudku, aku tidak mempunyai pilihan lain Kisanak. Jangan bohong, berkata Laksana, tetapi terserah kepadamu. Kami akan kembali lagi ke tempat ini, seperti yang aku katakan. Jika kami masih menjumpaimu melakukan cara ini, maka kau tidak hanya akan menjadi pingsan, tapi kau akan mati. Bersiaplah dengan kawan sebanyak-banyaknya, karena kami pun akan datang dengan kawan-kawan kami. Demikianlah, maka Kiwi Radadi pun memberikan beberapa petunjuk kepada anak-anak muda yang telah berlaku kasar kepada anak-anaknya. Namun Kiwi Radadi sadar, bahwa dengan petunjuk-petunjuk seperti yang diberikan, anak-anak muda itu tidak akan mudah untuk menyadari kesalahannya. Karena itu, Kiwi Radadi pun berkata, aku akan membawa anak gadisku pulang. Pada kesempatan lain aku akan datang menemui orang tua kalian. Wajah anak-anak muda itu menjadi tegang. Namun Kiwi Radadi tidak menghiraukannya lagi. Demikianlah, maka sejenak kemudian, Kiwi Radadi telah membawa anak gadisnya meninggalkan tempat itu. Manggada dan Laksana masih juga menyertainya. Bagaimanapun juga keduanya masih mencemaskan kemungkinan buruk terjadi atas gadis itu. Namun pengalaman yang telah memperkaya perbendaharaan hidup Manggada dan Laksana itu, sangat berkesan di hati keduanya. Sejak keduanya keluar dari lingkungan sempit maka seakan-akan mereka telah berdiri di hadapan cakrawala yang digelar luas. Keduanya sempat menatap kehidupan ini sebagai medan perburuan yang sangat bengis. Ketiga orang yang menyertai gadis yang hampir saja menjadi korban dari satu kepercayaan yang hitam itu, ternyata masih juga dicemaskan oleh seekor burung yang terbang di atas mereka ketika mereka berjalan di bulak panjang. Berputar-putar seakan-akan memperhatikan langkah-langkah mereka dengan seksama. Seekor burung elang. Mereka segera teringat beberapa ekor burung yang berterbangan di atas pondok Ki Ajar Pangukan dan Ki Pandi yang bongkok itu. Burung-burung yang ternyata adalah milik Panembahan yang berhati kelam itu.
Semula kedua anak muda itu sama sekali tidak membayangkan bahwa mereka akan menjumpai satu gambaran dari kehidupan yang buram. Tentang sifat-sifat sesamanya yang tidak segera dapat dimengerti. Bahkan ada anak-anak muda, yang dengan kasar ingin merampas seorang gadis dari orang tuanya, sebagai barang mainan. Namun semuanya telah terlampaui. Yang tinggal adalah satu pengalaman menarik. Pengenalan atas kehidupan yang lebih luas dari sebuah padepokan. Kedua anak muda yang mengawani Kiwiradadi membawa pulang anaknya itu merasa bahwa pengenalannya atas kehidupan ini terlalu sempit. Masih banyak sekali yang belum mereka lihat. Karena itu, di dalam hati kedua anak muda itu tumbuh satu keinginan untuk melihat dan mendengar semakin banyak. Karena itulah, ketika mereka sampai di rumah Kiwiradadi, Laksana berdesis, "Kakang, apakah kita akan segera kembali ke rumah paman, setelah kita meninggalkan rumah Kiwiradadi?" "Apa maksudmu?" bertanya Manggada. "Selagi kita mempunyai kesempatan, bagaimana jika kita melihat-lihat dunia ini lebih dulu?" berkata Laksana. Sebenarnya lah bahwa Manggada pun sependapat. Tetapi ia masih juga bertanya, bagaimana jika paman lebih dulu sampai ke rumah ayah, sehingga ia akan menjadi sangat cemas, karena kita berdua belum sampai. "Ah, ayah tentu mengenal keinginan anak-anak muda," berkata Laksana. "Ayah pun tentu membenarkan niat kita menyadap pengalaman sebanyak-banyaknya." Manggada menarik nafas dalam-dalam. Ia masih merasa ngeri jika mengingat apa yang pernah dijumpainya di balik hutan Jatimalang. Keberaniannya waktu itu, sebagian, dilandasi oleh ketidaktahuannya atas apa yang akan dihadapinya, sebagaimana juga Laksana. Namun kedua anak muda itu selalu mengucap syukur di dalam hati, bahwa Yang Maha Agung masih melindungi mereka, sehingga berhasil ikut membebaskan gadis Kiwiradadi. Ternyata bahwa Manggada tidak berkeberatan melakukannya. Namun katanya, "Aku setuju Laksana. Tetapi hal itu kita lakukan sambil menempuh perjalanan pulang. Sebenarnya lah aku ingin untuk segera menghadap ayah, dan menyampaikan hasil jerih payahku selama berguru bersamamu di tempatmu." "Baiklah," berkata Laksana, "kita melihat-lihat di sepanjang perjalanan pulang." Sebenarnya lah ketika kedua anak muda itu sudah yakin bahwa Kiwiradadi selamat sampai ke rumahnya, maka keduanya pun minta diri untuk melanjutkan perjalanan. Ternyata Kiwiradadi terkejut mendengarnya. Dengan serta-merta Kiwiradadi bertanya, "Jadi kalian tidak tinggal di rumahku barang 1-2 pekan?" Manggada tersenyum. Katanya, "Maaf Kiwiradadi. Kami berdua harus segera pulang agar orang tua kami tidak menjadi cemas tentang kami." "Tetapi kenapa begitu tergesa-gesa? Seluruh keluarga kami harus mengucapkan terima kasih lebih dahulu kepada kalian berdua, yang telah membebaskan anak gadis kami dari maut yang mengerikan itu," berkata Kiwiradadi. "Bukan aku dan bukan adikku," jawab Manggada. "Justru kami hanya ikut-ikutan saja, tanpa mengetahui apa yang sebenarnya kami hadapi. Apapun yang kalian lakukan, tetapi kalian telah melakukan satu langkah yang sangat berarti bagi keluarga kami. Tanpa kalian berdua, yang terjadi tentu jauh berbeda dari apa yang sekarang terjadi," berkata Kiwiradadi. "Yang Maha Agunglah Maha Penentu," berkata Manggada. Kiwiradadi mengangguk. Kemudian ia berkata, "Tetapi bagaimanapun juga kami akan menahan kalian berdua untuk setidak-tidaknya sepekan di sini." Tetapi Manggada dan Laksana ternyata tidak merasa perlu lagi untuk berlama-lama berada di rumah Kiwiradadi. Dengan nada rendah, Manggada berkata, "Kami mengucapkan terima kasih Kiwiradadi. Tetapi kami terpaksa mohon diri." "Jangan sekarang," cegah Kiwiradadi. Manggada dan Laksana memang tidak dapat memaksa. Mereka harus menunda keberangkatan mereka. Tetapi Manggada dan Laksana hanya bersedia tinggal untuk 1 malam. Kiwiradadi mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk menyatakan terima kasihnya kepada Manggada dan Laksana. Seluruh keluarga Kiwiradadi yang dapat dan sempat dipanggilnya, datang menemui kedua orang anak muda itu. Bahkan salah seorang di antara keluarga Kiwiradadi itu sempat berdesis, "Sayang sekali. Jika saja salah seorang dari keduanya kau ambil menantu." Kiwiradadi tertawa. Katanya, "Keduanya sedang berkembang. Nampaknya keduanya masih lebih senang melihat-lihat dan mengenali lingkungan kehidupan ini. Tidak ada seorang pun yang mampu mengikat mereka sekarang. Entahlah jika beberapa tahun lagi keduanya tersesat ke rumah kita." Keluarga Kiwiradadi itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia masih berkata, "Bukankah kau belum mencoba mengatakannya?" "Aku sudah bersama-sama mereka untuk beberapa hari," jawab Kiwiradadi. "Aku sudah mengenal keduanya cukup baik. Sifat-sifat mereka dan tingkah laku mereka." Sementara itu, di sebuah tanah lapang yang agak tersembunyi, Manggada bertanya, "Apakah kita akan berlatih sampai senja?" Laksana mengerti maksud saudaranya itu. Karenanya, ia meloncat surut untuk mengambil jarak.
Kedua anak muda itu kemudian berhenti berlatih, sambil menilai apa yang telah mereka lakukan, sehingga mereka bisa mengambil kesimpulan bahwa kemampuan mereka memang sudah meningkat. Meskipun peningkatan itu tidak terjadi pada ilmunya, tapi pada landasan kekuatannya yang memberikan arti tersendiri. Demikianlah, dengan kesabaran tentang peningkatan kemampuan mereka, keduanya melanjutkan perjalanan untuk menemukan bentuk bagi diri mereka, serta arti dari hidup mereka, sebelum mereka menginjakan kaki mereka di pelataran rumah. Namun dalam pada itu, hampir di luar sadarnya, Laksana berkata, seandainya saja. Manggada berpaling kepadanya sambil bertanya, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Laksana menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia menjawab tidak. Tidak apa-apa. Ah, kau tentu akan mengatakan sesuatu, desis Manggada, tetapi jika aku satu-satunya kawanmu di perjalanan ini tidak boleh mendengar, apa boleh buat? Jangan merajuk, desis Laksana sambil tersenyum. Untuk apa aku merajuk? Tetapi untuk selanjutnya, persoalan di antara kita akan menjadi tertutup, karena aku pun tidak akan mengatakan apa-apa kepadamu, jawab Manggada. Jangan begitu, desis Laksana kemudian. Sebenarnya, aku hampir saja mengatakan satu hal yang tentu tidak kau setujui. Kenapa? Bertanya Manggada. Sebenarnya aku ingin bertemu dengan seseorang atau sekelompok orang yang dapat membantu kita untuk menjajaki kemampuan kita, berkata Laksana dengan ragu-ragu. Ketika kita meninggalkan rumah ayahmu, maka kau pun berniat seperti itu. Tetapi aku selalu teringat pesan ayahmu, bahwa seharusnya kita tidak perlu melakukan hal itu. Kita tidak usah mencoba kemampuan kita dengan cara seperti itu, sahut Manggada sambil memandang ke kejauhan. Aku pun ingat pula, karena itu, maka niatku untuk mengatakan hal itu aku urungkan. Tetapi kau memaksaku untuk mengatakan, desis Laksana hampir tidak terdengar. Sudahlah, berkata Manggada kemudian, kita akan meneruskan perjalanan. Nampaknya kita tidak menempuh jalan terdekat ke Pajang. Tetapi tidak mengapa. Keduanya telah melangkah terus meskipun mereka tahu, bahwa mereka tidak sedang mendekati Pajang. Tetapi nampaknya kedua orang anak muda itu masih ingin melihat-lihat apa yang tersembunyi di balik cakrawala. Namun langkah mereka ternyata tidak akan pernah sampai ke kaki langit itu. Demikianlah keduanya berjalan terus. Menjelang senja mereka masih menemukan sebuah kedai yang hampir menutup pintunya. Tetapi pemilik kedai itu masih menerima keduanya. Tetapi sudah tidak lengkap lagi, berkata pemilik kedai itu, tinggal nasi dengan sayur asam. Apa saja, jawab Manggada, asal kami tidak kelaparan. Untuk beberapa lama keduanya berada di kedai itu. Namun sebelum gelap mereka telah meninggalkan kedai itu menuju ke padukuhan yang terdekat. Kita akan minta izin untuk bermalam di Banjar, berkata Manggada. Laksana mengangguk-angguk, katanya, mudah-mudahan tidak ada persoalan apapun di padukuhan itu. Manggada tersenyum, nampaknya Laksana ingin menunjukkan bahwa ia tidak ingin mencoba kemampuannya setelah kemampuan mereka meningkat. Namun Manggada tidak menjawab. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah memasuki padukuhan itu pada saat malam mulai turun. Namun keduanya menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat beberapa orang anak muda berada di Banjar. Beberapa lampu minyak menyala di pendapa Banjar, sementara beberapa buah oncor jarak menyala di regol dan halaman. Apa pula yang terjadi? Desis Manggada, nampaknya ada sesuatu yang terjadi di padukuhan ini. Karena itu, kita urungkan saja niat kita untuk bermalam di Banjar. Lalu kita akan bermalam di mana? Bertanya Laksana. Di Banjar padukuhan berikutnya, jawab Manggada. Nanti terlalu malam, kita justru dapat dicurigai, jawab Laksana. Lalu katanya, apapun yang terjadi, sebaiknya kita mencoba untuk minta izin bermalam di Banjar. Manggada tersenyum pula, katanya, bukankah kau ingin tidak menjumpai persoalan apapun juga? Ah, kau, sahut Laksana. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu. Ia tahu bahwa Manggada sedang mengganggunya. Namun demikian, akhirnya keduanya juga singgah di Banjar itu. Di pintu gerbang halaman Banjar, seorang anak muda menemuinya dan bertanya siapa yang kalian cari. Kami ingin minta izin untuk bermalam Kisanak. Siapakah kalian? Bertanya anak muda itu. Namaku Manggada, ini adikku, Laksana, jawab Manggada. Tunggulah di sini, berkata anak muda itu, tetapi kalian ini sedang dalam perjalanan dari mana ke mana? Kami sedang menuju ke Pajang, jawab Manggada. Anak muda itu mengangguk-angguk. Katanya pula tunggulah sebentar. Aku akan bertanya kepada Ki Bekel yang juga ada di Banjar ini sekarang. Nampaknya ada kesibukan di Banjar ini. Bertanya Laksana. Ya, Ki Bekel dan para bebahu sedang gelisah. Seorang gadis telah hilang, jawab anak muda itu. Seorang gadis telah hilang, ulang Manggada dan Laksana hampir berbareng. Ya, jawab anak muda ini.
Kapan hal itu terjadi? Tanya Manggada. Kemarin, jawab anak muda itu. Baru kemarin, bertanya Laksana. Ya, kenapa? Apakah kau mengetahui tentang gadis yang hilang? Bertanya anak muda itu. Kisanak, apakah aku diperkenankan bertemu dengan Ki Bekel untuk memberikan sedikit keterangan tentang gadis-gadis yang hilang? Bertanya Manggada. Anak muda itu ragu-ragu sejenak. Namun kemudian katanya, marilah. Jika Ki Bekel tidak berkeberatan. Keduanya pun kemudian telah dibawa ke halaman Banjar. Beberapa orang anak muda yang ada di pintu Banjar memandangi Manggada dan Laksana dengan heran. Seorang di antara mereka bertanya kepada anak muda yang membawa keduanya masuk, siapakah mereka dan untuk apa mereka datang ke Banjar? Bukankah keduanya bukan anak muda dari padukuhan ini? Mereka ingin bertemu dengan Ki Bekel, jawab anak muda itu. Memang tidak ada yang bertanya lagi. Manggada dan Laksana langsung dibawa menghadap Ki Bekel yang duduk di pendapa Banjar yang banyak didatangi oleh anak-anak muda padukuhan itu. Ki Bekel memang agak heran melihat kedua orang anak muda itu. Dengan serta-merta ia bertanya, siapa kalian? Dan apakah keperluan kalian? Kami dua orang bersaudara yang menempuh perjalanan ke Pajang, Ki Bekel. Ketika di Regol kami mendengar bahwa ada seorang gadis yang hilang, maka kami ingin ikut membicarakannya, jawab Manggada. Apakah ada hubunganmu dengan gadis yang hilang? Bertanya Ki Bekel. Kami baru saja membebaskan seorang gadis yang hilang dari belakang hutan Jatimalang, berkata Manggada. Tetapi menurut pengetahuan kami, sekelompok orang-orang sesat di belakang hutan Jatimalang itu sudah kami hancurkan bersama dengan sekelompok prajurit yang didahului dengan bantuan seorang pertapa yang memiliki ilmu yang tinggi. Ki Bekel menjadi tegang. Dengan nada tinggi ia bertanya, ada apa di belakang hutan Jatimalang? Dengan singkat Manggada menceritakan apa yang terjadi di hutan Jatimalang, hingga seorang gadis yang hampir menjadi korban dapat diselamatkan. Wajah Ki Bekel menjadi tegang. Katanya, apakah mungkin gadis yang hilang itu juga telah dibawa ke hutan Jatimalang? Sepengetahuan kami orang-orang sesat di Jatimalang itu telah tidak berarti lagi. Tetapi pemimpinnya, memang masih belum tertangkap, berkata Manggada. Apakah pemimpinnya itu bergerak sendiri meskipun anak buahnya sudah tidak ada lagi? Desis Ki Bekel. Aku kira tidak, karena jika sekali korban itu lewat saat bulan purnama, maka segalanya harus diulangi lagi, jawab Manggada meskipun ia mulai menjadi ragu-ragu. Bagaimana jika pemimpin dari kelompok beraliran sesat itu mulai lagi dari gadis yang pertama, berkata Ki Bekel. Manggada termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun bertanya, apakah Ki Bekel sudah minta keterangan dari orang-orang yang agaknya terkait dengan hilangnya gadis itu? Orang tuanya, kawan-kawannya atau orang lain yang selalu berhubungan dengan gadis itu? Secara mendalam belum, jawab Ki Bekel. Apakah Ki Bekel berkenan untuk membawa kami menemui orang tua gadis itu? Bertanya Manggada pula. Ki Bekel itu termangu-mangu sejenak. Beberapa orang bebahu pun nampak ragu-ragu. Namun akhirnya Ki Bekel berkata, marilah. Kita akan menemui orang tua gadis yang hilang itu. Sejenak kemudian, bersama Ki Bekel dan dua orang bebahu kedua orang anak muda itu telah pergi ke rumah orang tua gadis yang hilang itu. Suasana rumah itu rasa-rasanya seperti sedang berkabung karena kematian. Beberapa orang duduk dengan wajah yang buram. Sementara ibu dari gadis yang hilang itu masih saja menangis. Suaminya yang mempersilahkan Ki Bekel masuk, setiap kata yang setelah Ki Bekel memperkenalkan kedua orang pengembara itu serta sedikit pengalamannya, maka ia pun bertanya kepada kedua orang tua gadis itu, apakah ada seseorang yang kalian curigai? Atau mungkin sebuah dugaan? Tidak Ki Bekel, jawab ayahnya dengan suara sendat. Tetapi, istrinya masih terisak. Namun suaminya segera memotongnya, sudahlah. Kau jangan membuat persoalan ini semakin rumit. Aku hanya ingin mengatakan bahwa Ki Sudagar Resakanti malam ini akan datang kemari, berkata istrinya di sela isaknya yang tidak berkeputusan. Apa hubunganmu dengan Ki Sudagar Resakanti? Bertanya Ki Bekel dengan dahi berkerut. Anak gadisku yang hilang itu sudah terlanjur dipertunangkan dengan anak laki-laki Ki Sudagar. Ia tentu akan menjadi sangat marah jika anakku itu tidak dapat diketemukan. Kenapa ia menjadi marah? Seharusnya ia menjadi berprihatin seperti kalian. Seandainya ia kehilangan calon menantunya, bukankah kalian justru kehilangan anak kalian? Sahut Ki Bekel. Seharusnya demikian Ki Bekel, desis ibu gadis yang hilang itu. Namun katanya kemudian, tetapi ia mencurigai kami, seolah-olah kami telah menyembunyikannya. Tetapi masih belum tentu Ki Bekel, sahut suaminya, kami belum bertemu dengan Ki Sudagar Resakanti. Yang kami dengar baru dugaan orang yang datang atas suruhannya menanyakan kebenaran berita bahwa anakku telah hilang. Ki Bekel mengangguk-angguk, katanya, jika demikian, aku akan menunggunya di sini.
Aku ingin menjadi saksi pembicaraan kalian. Kedua orang anak muda ini akan dapat memberikan beberapa keterangan agar kalian tidak dituduh menyembunyikan anak gadismu sendiri. Tetapi apakah dengan demikian Ki Sudagar Resakanti tidak akan semakin marah kepada kami? Bertanya ayah gadis yang hilang. Ia tahu siapa aku, jawab Ki Bekel. Kedua orang tua gadis yang hilang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ibu gadis itu berkata, tidak gadisku tidak. Akan dibawa ke hutan Jatimalang. Kami tidak mengatakan demikian. Nyi, sahut Ki Bekel, yang dibawa ke hutan Jatimalang itu bukan anakmu. Tetapi bagaimana dengan anakku, tangisnya. Kami akan membantu mencarinya. Nyi, desis Manggada hampir di luar sadarnya. Namun sebelum tangis perempuan itu mereda, terdengar suara beberapa orang mendekat. Ternyata orang itu adalah Ki Sudagar Resakanti dan 3 orang pengiringnya. Laki-laki yang berwajah garang dan bertubuh tinggi dan besar. Kedua orang tua gadis itu memang menjadi ketakutan. Ketika Ki Sudagar itu masuk dan melihat Ki Bekel ada di situ, maka ia pun segera bertanya, "Hei, untuk apa Ki Bekel ada di sini? Aku ingin menjadi saksi atas persoalan yang sedang kalian hadapi. Aku juga membawa 2 orang anak muda yang mempunyai pengalaman yang menarik tentang hutan Jatimalang yang sering menelan gadis-gadis. Apa hubungannya antara gadis yang hilang itu dengan kedua orang anak muda yang tidak aku kenal itu?" Bertanya Ki Sudagar Resakanti dengan kerut di kening. Silakan duduk, aku ingin bercerita serba sedikit, berkata Ki Bekel. Meskipun wajahnya nampak menegang, namun Ki Sudagar itu pun duduk di amben yang besar di ruang dalam rumah yang tidak begitu besar itu. Ki Bekel pun kemudian menceritakan serba sedikit tentang hutan Jatimalang sebagaimana diceritakan oleh Manggada dan Laksana. Omong kosong. Ki Sudagar itu hampir berteriak, ternyata di rumah ini telah berkumpul sekelompok orang yang ingin menipuku. Tetapi aku bukan orang dungu. Jadi kau tuduh aku juga menipu? Bertanya Ki Bekel. Ya, aku tahu Ki Bekel merasa iri. Karena sebenarnya gadis yang hilang itu akan Ki Bekel ambil sebagai menantu Ki Bekel sendiri. Jawab Ki Sudagar Resakanti. Kau jangan mengada-ada Ki Sudagar. Aku datang untuk membantu memecahkan persoalan ini. Jika Ki Sudagar menuduh yang bukan-bukan, aku dapat saja mencuci tangan. Ki Bekel pun menggeram marah. Namun Ki Sudagar itu kemudian menjawab, aku tahu, kedua orang tuanya memang licik. Mereka mau menerima mas kawin yang jumlahnya tidak sedikit. Aku telah memperbaiki rumah ini pula. Tetapi kemudian anaknya disuruhnya melarikan diri dengan seorang laki-laki karena anaknya tidak mau kawin dengan anakku. Janjinya bahwa segala sesuatu ada di tangannya ternyata sebuah tipuan saja. Kenapa kau menganggap bahwa kau telah tertipu? Bertanya Ki Bekel. Seseorang melihat sebuah pedati membawa seorang perempuan menjauhi padukuhan ini. Ketika orangku pulang berkuda dari satu urusan dagang, maka di perjalanan itu ia bertemu dengan sebuah pedati yang berisi 3 orang laki-laki dan seorang perempuan. Semula orangku itu tidak mengira bahwa perempuan yang ada dalam pedati itu adalah bakal menantuku. Namun ketika ia tahu bahwa calon menantuku itu hilang, maka barulah ia mencoba mengingat-ingat tentang perempuan yang dibawa dalam pedati itu. Dibawa dalam pedati, bertanya Manggada tiba-tiba. Untuk apa kau bertanya, jika ikut menyiapkan pelariannya? Bentak Ki Sudagar. Tetapi aku masih ingin bertanya sekali lagi, selama Manggada, dibawa ke arah mana? Ke arah Gunung Lawu, jawab Ki Sudagar. Tanpa sesadarnya, tetapi Gunung Lawu itu masih jauh sekali. Hanya arahnya saja. Wajah Manggada dan Laksana menjadi tegang. Sementara itu, Ki Sudagar berkata, kalian tidak usah berpura-pura terkejut. Tiba-tiba Manggada berdesis, hutan Jatimalang terletak di kaki Gunung Lawu, Ki Bekel. Kita harus menyusul mereka. Nanti dulu anak muda, berkata Ki Bekel, aku hargai sikap kalian. Kalian bersungguh-sungguh dan aku nilai kalian jujur. Tetapi sebelumnya aku akan bertanya kepada Ki Sudagar, apakah Ki Sudagar mencurigai seseorang? Ya, jawab Ki Sudagar, aku memang mencurigai seseorang. Seseorang yang akrab dengan anak gadismu. Anakku tidak mempunyai kawan siapa-siapa. Anak gadisku jarang sekali keluar rumah. Jawab ibu gadis yang hilang itu. Kau tidak usah berbohong, bentak Ki Sudagar, aku mempunyai mata lebih dari 1000 pasang. Jika demikian siapa, anak laki-laki itu? Bertanya Ki Bekel dengan nada tinggi. Persetan dengan anakmu, yang aku curigai adalah anak Winduwara yang tinggal di sudut padukuhan itu. Dijualnya anak itu kepadaku, tetapi kemudian anak itu dijualnya pula kepada orang lain. Kepada Winduwara. Berapa Winduwara membelinya sehingga anaknya diberikan kepada Winduwara, tidak kepadaku. Ki Bekel mengangguk-angguk, lalu katanya kepada Manggada dan Laksana, anak-anak muda, bukan aku tidak percaya kepada kalian tentang peristiwa di belakang hutan Jatimalang itu. Tetapi aku ingin mendengar keterangan Winduwara lebih dahulu. Apakah anaknya ada di rumah atau tidak?
Laksana hanya mengangguk-angguk saja. Mungkin burung elang itu adalah burung elang kebanyakan yang sedang mengintai anak ayam di padukuhan yang mereka masuki. Segera mereka menuju ke rumah Ki Winduwara. Bersama Ki Winduwara mereka semua melakukan pengejaran. Beberapa orang yang baru bangun dari tidurnya terkejut melihat iring-iringan orang berkuda. Tetapi karena para penunggang kuda itu tidak menghiraukan mereka, maka mereka pun kemudian juga tidak menghiraukannya pula. Dengan demikian, maka Ki Winduwara pun langsung membawa iring-iringan itu ke rumah saudaranya yang memang sering dikunjungi oleh anak laki-lakinya. Ki Winduwara memang berpikir, kenapa anak laki-lakinya pada saat-saat terakhir sering berkunjung ke rumah paman dan bibinya itu. Apakah memang ada hubungannya dengan rencananya membawa gadis itu untuk disembunyikan? Tetapi Ki Winduwara dan istrinya tidak pernah mengetahui hubungan anaknya dengan gadis yang hilang itu. Apalagi untuk melarikannya. Beberapa saat kemudian, maka beberapa ekor kuda itu pun telah memasuki halaman rumah saudara Ki Winduwara. Kedatangan mereka memang sangat mengejutkan. Apalagi anak laki-laki Ki Winduwara yang memang ada di rumah itu sebagaimana dikatakan. Tanpa menunggu dipersilahkan masuk ke dalam, Ki Winduwara yang melihat anak laki-lakinya segera memanggilnya, "Sela Aji. Kemarilah, aku akan berbicara denganmu." "Ada apa Kakang?" bertanya adiknya Ki Winduwara. "Kau tidak usah melindungi anakmu," berkata Winduwara, "aku datang bersama Ki Bekel di padukuhanmu serta beberapa orang bebahu. Padukuhanku menjadi gempar karena seorang gadis telah hilang. Apalagi ketika kedua orang anak muda itu datang sambil membawa berita buruk tentang hutan Jati Malang. Padukuhanku menjadi semakin ribut." "Seorang gadis yang hilang?" bertanya adiknya. "Aku ingin bertanya kepada Sela Aji, apakah ia memang seorang laki-laki atau bukan? Jika ia seorang laki-laki, ia akan menjawab berterus terang jika ia benar membawa seorang gadis sehingga persoalannya akan menjadi jelas." Wajah adiknya menjadi tegang. Apalagi anaknya, Sela Aji. Jantungnya berdetak semakin keras, sementara darahnya serasa mendidih memanasi seluruh tubuhnya. Sambil menengadahkan dadanya, Sela Aji itu menjawab, "Ya, aku telah membawa gadis itu." "Nah, bukankah benar dugaanku?" teriak Ki Sudagar Resakanti, "aku tidak mau menerima keadaan ini." Tetapi Ki Winduwara berkata, "Apakah aku boleh berbicara lagi dengan anakku, Ki Bekel? Apakah yang akan kau katakan? Bukankah semuanya sudah jelas? Anakmu harus dihukum karena melarikan seorang gadis. Sedangkan gadis itu harus kembali kepada orang tuanya," geram Ki Sudagar Resakanti. "Tunggu Ki Sudagar," sahut Ki Bekel, "orang tuanya saja tidak ribut sebagaimana Ki Sudagar." Lalu katanya kepada Ki Winduwara, "Katakan, apalagi yang ingin kau katakan? Katakan Sela Aji, apakah kau melarikan gadis itu, atau kalian memang berniat untuk lari bersama-sama?" bertanya Ki Winduwara. "Kami memang berniat lari bersama-sama," jawab Sela Aji. "Omong kosong, kau tentu menculiknya dan melarikannya," teriak Ki Sudagar Resakanti. Ki Bekel tidak menghiraukannya, tetapi katanya, "Bawa gadis itu kemari. Aku ingin bertanya langsung kepadanya." Sela Aji termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, "Baik Ki Bekel. Aku akan mengajak Miranti kemari." "Kau di sini saja, biar pamanmu yang memanggilnya," berkata Ki Bekel dengan wajah yang tegang. Pamannya memang menjadi ragu-ragu. Namun Sela Aji berkata, "Silakan paman. Bawa Miranti kemari." Sejenak kemudian, maka gadis yang hilang itu telah berada di antara mereka yang masih ada di halaman. Wajahnya pucat dan tubuhnya menjadi gemetar. "Jangan takut Miranti," desis Sela Aji, "cinta kita akan mengatasi segalanya. Kita juga akan mengatasi kesulitan ini." Namun dalam pada itu, Ki Sudagar berkata lantang kepada ayah gadis itu, "Ambil anakmu, bawa ia pulang." "Tunggu," berkata Ki Bekel, yang kemudian bertanya kepada Miranti, "Apakah kau dilarikan oleh Sela Aji dengan paksa?" Miranti yang pucat dan gemetar itu tidak menjawab. "Katakan yang sebenarnya, jangan takut," berkata Ki Bekel. Miranti memandang Sela Aji sejenak, namun kemudian kepalanya menggeleng lemah. "Jadi, kau memang sengaja lari bersamanya?" bertanya Ki Bekel dengan dahi berkerut. "Ya," jawab Miranti hampir tidak terdengar. "Bohong," teriak Ki Sudagar, "gadis itu tentu sudah diancam oleh anak iblis itu." Namun ayah Miranti itu bertanya, "Kenapa kau melarikan diri mendekati saat perkawinanmu?" Wajah Miranti yang pucat itu nampaknya semakin pucat. Tetapi ia menjawab, "Bukankah sudah aku katakan ayah, aku tidak mau kawin dengan anak Ki Sudagar yang sudah beristri 3 orang. Tetapi aku menentukan, kau tidak dapat memilih," geram ayahnya yang sudah terjerat oleh Ki Sudagar. Ki Bekel itu pun kemudian berkata, "Jika demikian, aku sudah tahu persoalannya.
Pembicaraan kita sudah memberikan gambaran tentang peristiwa yang terjadi, yang menggemparkan seluruh padukuhan kita. Lalu Ki Bekel itu pun berpaling kepada Manggada dan Laksana. Katanya, anak-anak muda, inilah kenyataan yang kita hadapi. Meskipun tetap rumit, tetapi bersyukurlah kita karena kita tidak perlu menyeberangi hutan Jatimalang. Manggada dan Laksana mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Manggada berkata, aku ikut bersyukur Ki Bekel. Demikian kami mengetahui bahwa gadis itu ada di sini, maka kami pun ikut menyatakan syukur. Bagaimanapun juga gadis itu tidak akan menjadi korban dari satu ajaran yang sesat itu. Baiklah, berkata Ki Bekel, kita akan kembali ke padukuhan. Segala sesuatunya akan kita selesaikan di padukuhan. Tetapi tiba-tiba Miranti menjerit, tidak, aku tidak mau kembali, aku tidak mau kawin dengan laki-laki itu. Tidak, kau harus kembali Miranti, bentak ayahnya, pembicaraan tentang hari perkawinanmu telah ditentukan. Kau tidak berhak menolak. Tidak, aku tidak mau, tangis gadis itu. Sela Aji menjadi tidak sabar lagi. Ia pun kemudian melangkah mendekati Miranti sambil berkata, aku akan mempertahankannya. Ia tidak dapat dipaksa dengan cara apapun. Jangan mencari penyakit, bentak Ki Sudagar Resakanti. Kau harus melepaskan gadis itu untuk dibawa kembali oleh ayahnya, karena hanya ayahnya sajalah yang berhak menentukan. Gadis itu sudah dewasa, ia dapat menentukan jalan hidupnya sendiri. Jika ia tidak ingin pulang, maka tidak ada yang berhak memaksanya. Ayahnya pun tidak geram Sela Aji. Tetapi Ki Sudagar Reksakanti berkata, jika ada yang mencoba menghalangi, aku akan mempergunakan kekerasan. Lalu katanya kepada ayah gadis itu, ambil anakmu. Orang-orangku akan membantumu. Ketiga orang pengiring Ki Sudagar tiba-tiba saja telah bergerak. Sementara itu Ki Sudagar berkata, Ki Bekel, jangan turut campur. Jika Ki Bekel turut campur maka orang-orangku akan bertindak lebih kasar lagi. Juga kepada Ki Bekel. Ki Bekel memang termangu-mangu. Namun katanya kemudian, aku berhak mencegah seseorang yang bertindak sendiri-sendiri. Juga dalam hal ini. Tetapi anak itu adalah anakku Ki Bekel. Aku berhak mengajarnya sesuai dengan cara serta kemauanku tanpa campur tangan orang lain. Aku tidak bertindak sendiri atas orang lain, berkata ayah Miranti. Tetapi persoalan ini menyangkut hak anakmu menentukan jalan hidupnya. Jika persoalannya karena kau sudah menerima mas kawin dari Ki Sudagar Resakanti, maka persoalannya dapat kita bicarakan kemudian. Mungkin kau memang harus mengembalikannya, tetapi dengan cara yang pantas, jawab Ki Bekel. Aku tidak mau dengan cara apapun juga. Apa yang sudah disepakati, harus berlangsung. Gadis itu berbohong jika anakku beristri 3 orang. 2 di antaranya sudah diceraikan. Untunglah anakku itu tidak ikut bersama kami. Jika ia ikut, maka ia tentu telah bertindak keras. Tentu saja anakmu tidak ikut, berkata Sela Aji. Bukankah anakmu cacat setelah menderita sakit? Setan kau, teriak Ki Sudagar Resakanti. Cepat, ambil gadis itu dan bawa kembali. Namun Ki Bekel berpegang pada sikapnya, sehingga ia pun berkata, aku melarang kalian bertindak sewenang-wenang atas gadis itu. Namun kata-katanya sudah tidak didengar lagi. Suasana sudah berubah menjadi semakin panas. Karena itu, maka ayah Miranti pun berusaha untuk memaksa anaknya pulang. Tentu saja Sela Aji tidak melepaskannya, sehingga akhirnya perkelahian tidak dapat dihindarkan. Sela Aji telah berusaha untuk melindungi Miranti dari kemauan ayahnya yang telah diracuni dengan mas kawin yang memang cukup besar. Tetapi Paman Sela Aji dan Ki Bekel tidak membiarkannya. Bahkan 2 orang pembantu Ki Bekel dan Ki Winduwara telah melibatkan diri pula. Tetapi yang mereka hadapi adalah 3 orang pengiring Ki Sudagar Resakanti. 3 orang yang bertubuh raksasa dan mempunyai kemampuan serta pengalaman melakukan kekerasan. Ternyata Ki Bekel, para bebahu dan Sela Aji dengan keluarganya tidak mampu mengimbangi ketiga orang bertubuh tinggi dan besar itu. Dengan kasar ketiga orang itu sempat melemparkan lawan-lawan mereka dan membantingnya di atas tanah. Yang keadaannya paling pahit adalah Sela Aji sendiri. Beberapa kali ia terlempar jatuh berguling-guling. Hanya karena tanggung jawabnya yang besar sajalah maka ia masih sempat bangkit dan terlatih-tatih melakukan perlawanan. Manggada dan Laksana menjadi bingung. Untuk beberapa saat mereka berdiri termangu-mangu. Semula memang ada niat mereka untuk tidak turut campur, namun semakin lama hati mereka mulai tergelitik. Apalagi ketika mereka melihat Ki Bekel yang tua itu beberapa kali terjatuh dan bahkan kemudian satu pukulan yang keras telah melemparkannya jatuh terkapar hampir di kaki Manggada. Darah Manggada tersirap, apalagi ketika ia melihat Miranti mulai meronta-ronta karena diseret oleh ayahnya dibantu oleh Ki Sudagar Resakanti. Ketika Manggada menolong Ki Bekel berdiri, maka Laksana telah berbisik di telinganya, aku telah menemukan orang yang dapat membantuku mengukur kemampuanku setelah aku mendapat peningkatan secara khusus di belakang hutan Jatimalang. Apakah kau akan ikut Kakang Manggada? Laksana tidak menunggu jawaban Manggada.
Ketiga orang bertubuh raksasa itu telah kehilangan lawan-lawan mereka. Ki Bekel sudah tidak berdaya. Demikian pula para bebahu. Sementara itu Sela Aji sendiri telah menjadi hampir pingsan. Aku sudah memberi peringatan kepada kalian, berkata Ki Sudagar Resakanti, tetapi apa boleh buat? Sekarang, aku akan pulang. Aku siap menghadapi segala macam tindakan yang akan diambil oleh Ki Bekel. Semakin keras ia menentang aku, maka semakin keras pula aku memberikan perlawanan. Aku mempunyai uang untuk membuat Ki Demang tidak berbuat apa-apa. Ki Bekel memang sudah tidak berdaya. Tetapi Ki Resakanti terkejut ketika seorang anak muda melangkah mendekatinya sambil berkata, aku berada di pihak Sela Aji. Setan kau telah mengacaukan pedukuhanku dengan cerita tentang hutan Jati Malang. Sekarang kau mencoba untuk mengacau lagi di sini. Kau harus sadar, jika kau ikut campur, maka kaulah yang akan mengalami nasib paling buruk. Lebih buruk dari Winduwara yang sombong itu. Tetapi Laksana menjawab, aku tidak dapat melihat seorang tua yang sampai hati menjual anaknya kepada seorang kaya raya yang sewenang-wenang. Karena itu, maka aku harus ikut melibatkan diri. Aku memang berniat menggugurkan jual beli ini. Dalam pada itu, Manggada pun menarik nafas dalam-dalam. Ia setuju untuk menolong Miranti dan Sela Aji. Tetapi ternyata Laksana masih belum melupakan keinginannya untuk menjajagi ilmunya yang telah meningkat itu. Ketika Manggada melangkah, Ki Bekel berkata sambil terengah-engah, sudahlah Engger. Jangan turut campur, aku masih mempunyai wewenang untuk bertindak dengan cara apapun juga. Tetapi Manggada berkata, biarlah Ki Bekel. Kami merasa wajib berbuat sesuatu menghadapi persoalan seperti ini. Manggada pun tidak dapat dicegah lagi. Dengan demikian maka kedua orang anak muda itu sudah berhadapan dengan tiga orang pengikut Ki Sudagar Resakanti yang bertubuh raksasa itu. Namun kedua orang anak muda itu sama sekali tidak merasa takut. Ketiga orang bertubuh raksasa itu tidak menunggu lebih lama lagi. Sikap kedua orang anak muda itu rasa-rasanya telah menghina mereka. Dengan geram seorang di antara mereka berkata, apakah matamu buta, he? 6 orang tidak mampu melawan kami. Apalagi 2 orang anak ingusan. Agaknya kalian memang sudah jemu hidup karena kesalahan kalian lebih besar dari yang lain. Manggada dan Laksana tidak menghiraukannya. Mereka pun segera saja bersiap untuk berkelahi. Tamat.